Selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Cici Mulyani SPDM selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Atika Ferdiana sebagai narator dalam drama yang berjudul Di Balik Lampu Kota, dan rekan-rekan saya Maimunasi sebagai Alia, Reva Andriani sebagai Nisa, Emilia Rahima sebagai Dunia, Iqbal Krishna sebagai Intan, Amanda Ferdiani sebagai Aurel, Melia Ujayanti sebagai Yanda, Rita Nasifa sebagai Kanaya, Titis Amalia sebagai Salma, Siti Rahma sebagai Ari, Miguel Christian sebagai Raka, Aida Eka sebagai Hana, Vera Nurhadira sebagai Cika, Asmi Wulandari sebagai Gita, Ratna Hastuti sebagai Bunda, Nahla Ainisa sebagai teman satu, Sini Marita sebagai teman dua, Nagita Perdesti sebagai teman tiga, Ananda Khairi sebagai Pak Hadi, Hirania Putri sebagai Bu Erna, Silva Juliana sebagai guru. Dalam satu hari yang penuh gelap, Alia dihadapkan pada kenyataan. Di balik gelap lampu, ada jiwa-jiwa muda yang tampak bersinar di permukaan, namun menyimpan luka dalam diam. Ini adalah kisah tentang Alia, seorang remaja yang tampak kuat, populer, dan bebas, namun perlahan tenggelam dalam kehampaan. Dalam satu hari yang penuh gejolak, Alia dihadapkan pada kenyataan yang memaksakannya memilih tetap memakai topeng atau berani menatap buka dan mencoba sembuh. Inilah kisah tentang pencarian makna, keberanian untuk berubah, dan harapan yang muncul bahkan dari tempat yang paling gelap sekalipun. Selamat menyaksikan. Lo tau gak? Si Bimo tuh nyoba gue pakai beng-beng gila gak sih?
Itu udah keren tau. Lu beda, lu bukan Aulia yang bebas. Nah, bener tuh. Cuma jadi ya rapat untuk kan. Terus ya, pokoknya nanti malam gue udah siapin tempat, vape, dan pokoknya semuanya harus datang. Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan ada teman lo yang gak bermoral itu. Ngerti. Ruang tamu dan kamarnya. Pak Hadi di sofa dengan laptop. Bu Erna mondar-mandir sambil sibuk menelepon. Suasana rumah sunyi tapi tegang. Pintu dibuka keras. Alia masuk tergesa. Langkahnya kontai. Wajah lelah, eyeliner luntur, suara sandal diseret. Anakku pulang jam 9:30 malam masih hidup, masih utuh, alhamdulillah ya. Iya iya, nanti kita arisan ya di rumahku. Nanti aku suruh buat snack. Mama, aku itu baru pulang dari nongkrong di rooftop dan sebagian orang semuanya pada mabuk. Bahkan ada yang muntah di tengah darurat. Kamu masih bisa ketawa di situ. Kamu itu apa sih ayah? Kamu kan bikin malu aja. Kamu itu perempuan, apa gak malu punya di sini? Aku malu, Mak, malu. Aku punya rumah, tidak terasa punya keluarga. Cukup ya Alia, Papa ini capek kerja siang sore malam bukan buat siapa-siapa. Papa ini bukan robot, Papa juga manusia ya. Papa kerja buat siapa? Buat aku. Hah, 7 hari di mana Papa nanya Alia, kamu kenapa? Alia, kenapa makin aja? Gak ada. Papa cuma peduli sama semangat dan jiwa. Jangan kamu kayak gitu sama aku. Makan dari mana kalau bukan dari Papa? Aku bisa makan dari temanku. Temanku yang jual vape punya banyak waktu di rumah kalian. Aku di pesta bukan sama teman. Minum karena ini mati Papa. Apa aku harus mati dulu biar kalian semua sadar? Apa aku harus hilang dulu biar kalian bisa nanya, Alia, kamu kenapa? Alia, kamu gimana? Gak ada, aku capek jadi anak yang kelihatan kuat, padahal aslinya aku retak, Mak, retak. Aku tidur, jangan khawatir. Aku belum gila, tapi aku janji untuk harus terus. Yuk Alia, tunjukin ke semua orang bahwa kamu gak butuh siapa-siapa. Biarin mereka mulai aku, cewek liar, cewek gak guna, yang penting mereka lihat aku. Lampu pesta berwarna-warni berkibar. Musik menggelegar. Puluhan remaja SMA menari, tertawa, tapi wajah mereka lelah. Rokok, minuman keras, dan ekspresi kosong menyatu dalam pesta yang murah. Cahaya kota tampak dari tepi rumah.
memasuki kelas. Seragamnya rapi dan sederhana, jauh dari gaya biasanya. Tapi setiap langkah terasa berat. Beberapa teman berisik. Kalian itu keren, tapi aku lebih suka kalau dia sungguh tulus. Dulu ada selalu paling rajin, aku gak nyangka dia bisa seperti ini. Itu dia, udah balik aja. Gak malu ya. Kasian juga sih, semalam katanya kerja udah dirokok. Berongin banget, Pak. Suruh dia dikasihani. Kalian tuh kelihatan capek, tapi gak ada yang gak Misi. Alia, bisa ikut saya ke ruang beda sebentar? Saya tahu Alia, kamu pasti gak nyaman kan hidup di sini. Tapi saya mau hari ini kamu duduk bukan sebagai siswa yang bermasalah, tapi kamu duduk di sini sebagai Alia, anak yang membutuhkan tempat aman untuk bercerita. Saya nggak tahu mau cerita di mana. Kamu bisa mulai dari apa yang paling berat di pikiran kamu saat ini. Saya tahu dulu sekolah saya dinilai sangat baik. Di rumah saya nggak dianggap. Mama saya kerja sampai larut malam. Mama bahkan nggak tahu saya nggak pernah pulang. Kamu merasa sendirian? Iya bu. Makanya saya cari teman dan bisa selalu ada. Tapi masalahnya mereka cuma suka saya kalau saya sebel. Kalau saya diam, saya bilang, kamu tahu nggak ya? Banyak orang di luar sana yang memakai topeng supaya bisa diterima dan dilihat. Tapi topeng itu berat. Apalagi kalau kita lupa di mana wajah kita yang sebenarnya. Nggak mau bu, saya ingin rusak. Enggak,
gitar, dan bunga. Kakak kelas yang dikenal Claudia sudah duduk di sana. Mereka terlihat sedang menunggu seseorang. Alia datang, ragu-ragu tapi tetap menghampiri. Alia, sumpah ya udah tidak ada nongol di sini. Kira udah pindah planet. Emang enggak kalau kebetulan kita kan game perfector, mana bisa lengkap kalau orang tua pakai aset. Gue bukan bilang, gue cuma nyari jarak sebentar. Dan ini sini. Nyari jarak atau nyari jalan buat tinggalin kita. Gue gak tinggalin, cuma gue pikir ada yang salah dari kita jalanin. Salah, nongkrong, seksual, kita ini udah bebas bebas dari belakang dan kanan. Aduh deh nih, siapa perlu? Jangan bilang aku lagi diet jajan alim nih. Gue gak begitu. Gue kan mana ada yang dulu. Tapi kalau sekarang gue udah beda, ya udah. Alia, kau pikir hidupku yang sekarang dengan lo belajar, ikut aturan, ikut sama semua orang, kalau di udah bahagia. Hidup nyata, nggak sesimpel itu. Lo berubah banget, Al. Dulu kita satu suara, sekarang lo sok hijau, sok lurus. Ingat aja, Al, dunia lo yang sekarang belum tentu di lo. Dan saat kembali, gak semua pintu masih dibuka. Kamar tanpa berantakan oleh buku-buku dan kertas ujian. Lampu meja menyala redup. Di luar terdengar suara TV dan HP notifikasi yang berbunyi-bunyi. Tapi Alia cuek, serius belajar. Revolusi industri membawa dampak besar terhadap sosial masyarakat. Dulu semua ini cuma tulisan, tapi sekarang saya kayak buku yang berubah total. Udah mulai capek mah, nongkrong, Islam, pura-pura senang. Ternyata nggak bikin aku tenang. Terus ada sekarang, aku kamu, iya mah, aku salah. Aku terlalu mencari pengakuan duluan. Padahal cuma aja aku layak sebagai Kecil, kamu tuh anak yang ajar ya. Tapi dari gede, kamu itu kayak anak jauh. Anak bingung harus gimana. aku juga bingung mah. Waktu papa gak pernah tanya kabarku, mama sedih. Aku merasa kayak gak penting di rumah ini.
Guru berdiri depan papan tulis yang penuh catatan. Beberapa murid sibuk mencatat. Ada juga yang ngobrol-ngobrol. Alia duduk di tengah kelas, mencatat serius. Nisa duduk dua bangku di sampingnya. Sementara Hana, Jika, dan Rita duduk di pojok belakang. Sesekali melempar pandang sinis ke arah Alia. Anak-anak, minggu depan kita akan adakan Krismas kelompok. Tema kali ini remaja dan tanggung jawab sosial. Saya sudah bagikan untuk ketua kelompok masing-masing, dan untuk kelompok satu ketuanya adalah Alia. Ketua, itu satu saya mulai dulu. Ya, tentu dulu nggak salah sebut nama. Saya tahu kalian kaget, tapi saya ingin kalian belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Alia, kamu siap? Saya siap. Kali ini saya gak akan main-main. Saya akan pastikan bahwa saya kerja dengan baik. Jadi gini, kita bagi. Jadi gini, aku bagi dari dua bagian ya. Aku sama Abel bahas dari sisi media sosial. Juga Anaya sama Salma, kalian ambil sisi lingkungan. Deadline kumpul datanya hari Kamis ya. Lo gak nyangka lo bisa selesai ini, Al? Iya, biasanya kan gue cuma nungguin hasil kerja orang. Kamu idolatnya enggak, tapi aku sadar selama ini aku buang banyak waktu buat orang. Iya, sekarang berani dulu kan ya, jadi tenang. Tapi kalau dia mau bisa, tapi jangan menjaga sampai hari. Susah kalau ikut jadi lomba itu kok nggak jadi surat latihan atau surat latihan apa dari sekali dulu nggak kok nggak capek kurang nyata dulu sendiri itu dia enak sama anak hari ini datang dari aku yang kemarin kamu tinggal kita aja kasih Anis kalau bukan karena kamu aku mungkin masih buta. Kamu sendiri yang nentuin berbuka mataan, aku cuma jadi pengingat. Alia duduk di meja kelas, serius belajar. Beberapa murid memperhatikannya. Hana, Jika, dan Rita memperhatikan diam-diam dari belakang.
dunia kerja